Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat Isya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmah, hidayah dan inayahnya kita semua pada hari ini, pada saat ini masih dapat bernafas dengan lega, masih dapat melangkahkan kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini untuk sama-sama melakukan ibadah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dengan niat ikhlas mata-mata mencari ridha Allah senantiasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi agung panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bahwa ukuran atau parameter tinggi rendahnya derajat seseorang di mata Allah bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya ibadah dan lain-lain, tetapi ukuran tinggi rendahnya derajat seseorang di mata Allah adalah kadar sejauh mana ketakwaannya. Hal ini sebagaimana ditandaskan oleh firman Allah yang biasa kita dengar setiap hari Jumat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian hanyalah orang yang paling takwa di antara kalian. Kemudian parameter takwa itu juga dikonfirmasi oleh sabda Rasul, yang artinya tidak ada kelebihan orang Arab maupun orang Ajam yang bukan Arab. Tidak ada kelebihan kecuali hanya dengan takwa. Semua manusia itu adalah sama di mata Allah. Takwanya yang membedakan antara tinggi rendahnya seseorang dengan yang lainnya. Sekarang pertanyaannya adalah, takwa itu di mana letaknya? Nabi pernah mengatakan dalam sebuah kesempatan, menunjukkan isyarat bahwa takwa itu hahuna, kata Rasul. Takwa itu adalah tempatnya di hati. Oleh karenanya hati ini tentu menjadi taruhan selamat atau tidaknya seseorang. Hal ini sebagaimana ditandaskan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat ini menandaskan bahwa ketika kita menghadap Allah, tidak ada manfaatnya sama sekali apa yang namanya harta benda, apa yang namanya anak, apa yang namanya backing, apa yang namanya, kalau di sini mungkin advokat, pengacara dan lain sebagainya. Tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Ayat itu menandaskan yang kedua, yaitu kecuali orang yang ketika menghadap Allah membawa hati yang salim, membawa hati yang bersih, membawa hati yang lepas dari kesyirikan dan sebagainya. Oleh karenanya hati ini tentu harus kita jaga sebaik mungkin. Cahaya keimanan dan ketakwaan kita di hati senantiasa harus kita pupuk, harus kita jaga, jangan sampai redup, apalagi sampai mati. Salah satu penyebab 3 perkara yang meredupkan cahaya keimanan hati kita dalam sebuah riwayat, beberapa hal, yaitu 3 perkara. Ini hati-hati akan merusak pahala ibadah kita, akan merusak ibadah-ibadah kita. Yang pertama adalah takabur, sombong. Kita semua ingat ketika kita lahir di dunia tidak membawa apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Adakah ketika kita lahir seorang bayi kemudian kita sudah gagah perkasa hanya bisa menangis? Ketika nanti kita diwafatkan dan masuk ke liang lahat, itu pun kita tidak membawa apa-apa, hanya 3 kain helai.
kain kafan itulah yang akan dibawa oleh kita. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang disombongkan, dan orang yang akan takabur ini akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang belum pernah masuk surga, iblis pun yang sudah menjadi penghuni surga itu diusir oleh Allah lantaran dia mempunyai sifat sombong atau takabur. Yang kedua, samping takabur adalah riya. Riya adalah syirik kecil. Riya adalah syirik yang tersembunyi atau syirkun khafi. Ini juga bahaya sekali. Ibadah sehebat apapun, kalau sudah niatnya bukan semata-mata mencari Allah, tapi dilihat orang lain, dilihat oleh pimpinan kita, dilihat oleh mertua kita, percuma itu ibadah. Inilah yang dimenamkan riya, ataupun ia beribadah karena pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, pengen diperdengarkan oleh orang lain bahwa ia adalah orang soleh. Kemudian penyakit yang ketiga, hati yang membahayakan sinar keimanan dan ketakwaan dalam hati kita menjadi redup, yaitu yang ketiga adalah hasad. Hasad ini adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Dalam sebuah hadis Nabi mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasad, fa innal hasad takulun hasanat kama takulun nar al hatab. Kata Nabi, takutlah kalian kepada sifat hasud atau iri dengki, karena sifat hasud inilah nanti akan memakan kebaikan-kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar. Nauzubillah. Hati-hati terhadap hasud ini. Hasud adalah iri hati, dengki. Kalau ada orang lain mendapat kebaikan, orang lain mendapat kenikmatan, kita sakit hati, kita berusaha untuk menghancurkan orang lain. Hati-hati, ini sifat yang satu ini dapat meredupkan sinar keimanan dan ketakwaan kita dalam hati, dan ini akan membahayakan kita, akan menjadi mulghah, akan menjadi sia-sia ibadah kita. Itulah hadirin yang saya hormati, beberapa poin terkait dengan hati, insyaallah akan disambung kita dalam kuliah subuh besok tentang hal-hal yang berkaitan dengan hati. Satu lagi barangkali poin yang untuk menjaga sinar hati, keimanan, ketakwaan kita supaya tetap, yaitu antara lain dua hal. Yang pertama adalah ilmu, dan yang kedua adalah fikir. Dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang maslahat dan mana yang maborot, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kewajiban mencari ilmu adalah dalam Islam dari mulai bayi sampai masuk liang lahat. Kemudian yang kedua yaitu zikir. Dengan zikir maka hati kita menjadi tenang, dengan zikir maka hati kita menjadi tentram. Itulah barangkali kuliah 7 menit yang dapat saya sampaikan melalui mimbar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya diri kita yang masih dhaif ini, yang tentunya saya pribadi masih perlu banyak belajar, perlu banyak berusaha untuk mencari yang lebih baik dan lebih baik. Dan umumnya para hadirin, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.